Salam, salam sade, salam Jumat, salam berdarah. Market sedang berdarah ya. Itu yang kita tunggu. Eh, jadi pada keras juga semalam ya. Market saham pada eh, merah tebal, ya kan. Kripto juga subuh buangan, cuma semalam emas yang merah. Ya seperti yang 2 hari lalu saya bilang, andai kata dia buang emas bisa merah, hijau gitu, ya mereka alihkan ke emas gitu, ya kan. Yang merah itu kripto sama eh, stock market. Stock market yang dalam berapa hari ini, semenjak dari kakek Paul itu hari pertama speed, market kripto udah dalam. Makanya saya ingat-ingatkan, hati-hati yang di saham mungkin lebih ini, saya udah wanti-wanti ya kan, yang di saham gitu, karena udah kelihatan dari berapa bulan lalu lah, saya udah bilang bank-bank bermasalah, dan ternyata bener semalam Silvergate udah bye-bye, udah likuidasi, ya kan. Next, beberapa bank sahamnya anjlok drastis sekali gitu. Mungkin next yang mana lagi yang kena liquid kita nggak tahu gitu, ya kan. Anyway, kita bahas dulu market di hari Jumat ini. Jumat berkah buat yang udah nunggu mau dapat barang murah, ya kan. Kalau yang kemarin duluan agak serok, tenang. Seperti biasa, game yang kita mainkan, holding me, holding me. Oh ya, sebelumnya saya kemarin lupa kasih tau. Terima kasih buat Bro Teddy. Bro Teddy yang buatin video gambar saya pakai ini ya, baju holding me ya. Keren-keren, seninya mantap sekali. Thank you buat Bro Teddy ya. Jadi hari ini market cap 930,6 billion. Ini saya buat video. Volume 64,9, BTC dominance 41,3. Nah, inilah kemarin saya udah ngomong, BTC dominance akan turun gitu ya kan. Saya pikir kemarin ada yang tanya, saya bilang coba hold dulu, kelihatan BTC dominance akan melemah, akan turun gitu, altcoin sosnya naik. Nggak taunya barengan dengan BTC dibanting gitu. Ya satu sisi bagus sih, altcoin nggak terlalu ini dalam ininya ya kan. Cuma saya pikir kemarin kalau ada yang ini, andai kata prediksi saya malah dalam 2 hari ini saya pikir akan turun dominance, nggak taunya justru kejadian semalam gitu ya. Itulah, manusia berhitung, Tuhan juga nentukan langkah. Bukan juga ya, kita analisa, bandar yang nentukan. Gitulah market ya. Jadi ini saya buat video Bitcoin di 19.895, ETH di 1416, BNB di 272, ya kan. XRP 37 sen, XRP nggak berapa ini ya. Cardano juga nggak terlalu ini, 3% something, 4% lah ya. Polygon juga nggak terlalu ini, masih di atas $1, ya kan. Polkadot 4%-an dalam 24 jam ya. Kita lihatnya kejadian dalam 24 jam ini berapa yang terdiskon gitu ya. Ya rata-rata kalau koin yang udah naik tinggi yang terdiskon lumayan, tapi kalau eh, yang naiknya biasa gitu ya turunnya juga standar lah, nggak terlalu ini tertekan gitu, ya kan. Jadi ya gitu, market sebenarnya semalam itu pas keluar jobless claim itu, market agak naik sedikit gitu, nggak banyak sih, $100 gitu lah ya, 200-an dolar gitu. Tapi
kedepannya itu ya pengaruh dengan berita bye-bye-nya si Silvergate. Juga satu lagi berita pentingnya itu juga nggak disangka sih, padahal kita lihat si ini vice chairman dari Fed itu si Michael Barr semalam itu dia paparkan supervisinya yang kita nggak nyangka, mungkin cuma ini ngobrol. Dia semalam ada papar di Peterson University for International Economy di Washington DC. Itu dia speech, dia paparkan, rupanya dari Fed itu mereka udah bentuk tim. Semalam dia baru ngomong gitu ya kan, baru Fed udah ternyata buat tim gitu. Udah terbentuk tim yang katanya semua profesional yang ini, jadi mereka kaji digarap proyek CBDC sama regulasinya gitu semua. Jadi ya pemaparan sama lah ya, diambil contoh FTX ini gimana. Terus ya memang harus diregulasi karena menurut survei mereka juga warga Amerika itu dari 10 yang ditanya 5 orang itu sudah ada pegang cryptocurrency, ada kripto gitu. Jadi ini antara teknologi yang harus diadopsi juga ya kan. Jadi intinya mereka rupanya udah ada tim. Kita lihat sebelumnya Fed ditanya berapa kali dari tahun kemarin tuh, ditanya CBDC, dia cuma ngindar, dia bilang ya nanti ini nggak terlalu. Ternyata mereka ya itu, makanya saya udah curiga waktu hari pertama si Jerome ini ngomong kan, dia bilang kami quite aktif, cukup aktif mereka ini. Berarti tanpa kita belakangnya kita cuma lihat SEC. Sebenarnya belakang kerja itu Fed ini justru dia pantau ini kayak si Jerome Powell bilang waktu ditanya sama orang Kongres ya kan tentang kripto, dia bilang dia quite aktif juga, mereka pantau pergerakan SEC sama OCC gitu kan, mereka selalu ada komunikasi gitu. Nah, jadi ternyata di belakang layar mereka udah ini garap, jadi kedepannya ini, jadi salah satu ini juga gimana mode ini garap CBDC-nya, banyak kan masih tanda tanya tuh, makanya ya udah pada buang barang lah, udah saatnya juga. Seperti kemarin yang saya udah bilang, bank juga udah ngambil langkah untuk tightening standarnya gitu ya, lending, yang dimana saya udah bilang market akan depresi, udah saatnya buangan. Ternyata saya nggak nyangka secepat semalam. Saya pikir mungkin pelan-pelan masih ini, setelah malam ini NFP, terus minggu depan CPI mungkin, ternyata cepat udah langsung buang terus dalam 3 hari ini udah banyak sekali buangan gitu. Jadi mungkin minggu depan saya rasa udah buangan-buangan kecil sama sideways kemungkinan, karena udah duluan mereka cepet antipasi gitu ya kan. Nah jadi ya seperti yang saya katakan dari 1 bulan, hampir 2 bulan yang lalu lah, ya kan, hati-hati, ini masih kondisi market nggak bagus, nggak seperti berita-berita yang ini, karena kita analisa. Cara saya analisa kan saya lihat long term gitu, bukan sehari dua. Ini ya mungkin relief rally, tapi ada yang harus kita perhatikan, yang harus waspada gitu, karena akan tiba-tiba buang ya. Anda kalau yang kejar ke atas ya sekarang kena libas sama mereka. Kalau kita yang sadis, ilmu sadis, enak sekali ya kan. Saya jujur tadi pagi bangun pas di 20.100 saya punya down 35%, udah langsung saya TP. Saya tahu akan ke 19 ini tuh, saya udah nggak mau ini, saya TP, langsung saya serok altcoin gitu. Kenapa? Karena kita nggak bisa patokan
Ada yang tanya, saya malas jawab. Saya kadang ada yang pertanyaan istilah buat saya itu begok, pertanyaan begok. Tiap hari saya ngomongin cicil serok, dia masih tanya bisa serok sekarang atau tunggu 13.000. Itu yang gitu-gitu saya malas jawab. Ya kan? Karena udah banyak sekali saya paparkan gitu. Saya aja down saya TP hari ini gitu ya kan. Kenapa? Andai kata saya yakin bisa ke 19 ke bawah. Karena saya lihat altcoin udah terdiskon cukup murah, udah saya serok altcoin dari cuan saya olah lagi dapat barang murah gitu. Karena kita lihat gitu, masih ingat kalau kalian waktu uh, tahun kemarin yang bantingan ke 17 ribuan itu altcoin jatuhnya lebih parah daripada yang kena banting di 15 ribuan, ya kan? Masih ingat kan? Waktu itu justru yang saat 17.000 altcoinnya lebih terdiskon gitu, ya kan? Jadi saya pikir karena satu kalkulasi saya kemungkinan dominance kalau masih turun gitu ya kan, altcoin ini udah lumayan lah gitu. Jadi andai kata dia drop ke 19 sekian, ya masih bisa kalau dia jebol di MA200 di 19.700, kalau jebol ya nextnya ke 18,5 gitu ya kan. Tapi andai kata uh, dominance menguat juga, kalau altcoin pada terbang, BTC yang buangan gitu juga nggak banyak ini, ya udah saya serok dulu lah gitu ya kan. Istilah pas buangan gini ada sedikit tekanan yang dapat diskonnya lumayan gitu, why not saya duluan serok barang murah gitu. Kalau nanti mau ke bawah lagi ya DCA lagi gitu ya kan. Tapi nggak ada satu kepastian yang istilahnya kalau banting ke 18.500 harga altcoinnya yang saya target bisa lebih murah daripada sekarang gitu. Kita nggak tahu ini, siapa tahu nanti dia naik dulu balik dikit gitu ya kan, dikasih nafas balik, relax balik, baru nanti turun. Jadi market nggak ada yang bisa istilahnya pakai ilmu pasti gitu. Jadi kita lebih kurang lihat udah cukup murah, cukup timingnya gitu, ya udah ambil, udah murah. Istilah ini kan sih akumulasi buat long term gitu, ya kan? Makanya buat yang udah ngerti, yang sudah ikut dari tahun-tahun kemarin udah tau lah. Apalagi kalau udah kondisi gitu, siap pegang holding nih, kalian udah tau lah ya kan? Dengan ilmu sadis pasti hasilnya bagus gitu. Dan nggak stres, nggak perlu tanya kapan CL, kapan masuk. Yang udah ngerti irama ininya, ya udah ikut alur aja gitu, ya kan. Jadi hari ini kalau kita bahas eventnya yang ditunggu untuk Jumat ini yaitu non-farm payroll sama unemployment. Ini yang penting sekali di ini, ya kan, yang diperhatikan gitu. Karena justru dari non-farm payroll ini yang awalnya meledak kan, yang ketahuan saat itu yang diprediksi sekitar 200 ribuan something, nggak taunya 500 sekian, Biden 517.000 gitu. Biden sempat istilah bangga padahal data disetel gitu, ya kan. Nah kali ini dia punya non-farm payroll, dia punya forecast 205.000 gitu, ya kan. Andai kata dia ikut forecast juga dengan unemployment rate-nya sebelumnya 3,4%, kalau ini juga 3,4%, ya mungkin market sideways, range-nya mungkin di situ antara tadi sempat ke bawah 19.700, ekornya nyentuh terus ngeban balik ke 20.000, 120 ribuan ya. Jadi mungkin di situ range-nya sideways dulu. Bisa aja besok Sabtu ya andai kata dominance BTC dominance bisa turun lagi, ya altcoin mungkin agak ada yang hijau-hijau dikit gitu. Atau ya kita lihat lah, ya kan. Tapi andai kata non-farm payroll-nya masih tinggi, market mungkin bisa aja
coba dijebol 19.700 itu kalau jebol kita lihat lah ya kan malam ini. Tapi perasaan saya mungkin hari ini sideway di range itu antara 19.700 ke 20.100, 20.200 di range itulah 4.500 dolar lah mungkin. Di situ dia range-nya gitu ya. Andai kata sesuai forecast gitu. Tapi andai kata masih menguat non-farm payroll-nya, misalnya, tapi saya rasa enggak lah, dia 517 karena udah tinggi sekali kemarin. Andai kata dia di atas 205.000, itu pun kalau apanya nggak terlalu tinggi tekanan gitu. Unemployment rate juga nggak terlalu gimana gitu, ya kan? Jadi ya lihatlah malam ini, ya begitu aja. Ada orang mencet bel, ada delivery. Jadi begitu aja video di hari ini, di hari Jumat, ya kan? Buat umat Muslim selamat beribadah, ya. Semoga Jumat ini menjadi Jumat berkah buat semuanya. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.